Apa kabar teman-teman? Terima kasih telah berkunjung ke channel saya. Ya, bagaimana kabar teman-teman semua? Semua dalam keadaan sehat hari ini ya. Oke, sesuai janji saya, hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya untuk mining menggunakan STB ya, atau setup box dari bekas IndiHome ya teman-teman. Nah, di sini saya gunakan seri yang Viberhome ya, serinya Viberhome HG680P ya. Di sini lihat seperti ini bentuknya barangnya. Nah, untuk STB ini dia mempunyai spek memori 2 GB ya, RAM-nya 2 GB dan mempunyai 4 core prosesor ya, 4 core prosesor ya teman-teman ya. Nah, nanti di STB ini akan saya pasang miner untuk Veruscoin dan Skycoin ya. Jadi nanti di STB ini bisa kita gunakan untuk mining 2 buah koin secara bersamaan ya. Oke. Syaratnya ya. Nah, ini untuk menembak STB ini harus ada syaratnya ya. Syaratnya STB ini sudah terroot ya. Sudah terroot dan sudah terinstall terminal emulator ya. Nah, nanti kalau sudah di-root dan terinstall emulator ya, terminal emulator, nanti kita akan install program OS ya, Armbian ya. OS Armbian, Linux Armbian di STB ini agar kita bisa menjalankan Skycoin dan Veruscoin ya. Jadi kita pakai Linux Armbian ya. Nah, nanti Linux Armbian itu akan kita jalankan melalui ini ya, memory card ya teman-teman ya. Jadi memory card SD card seperti ini ya. Ini saya pakai Vigen 8 GB ya. Nanti Linux Armbiannya akan kita masukkan ke sini dan kita pasangkan di sini ya, ke STB ini ya. Jadi dia nanti akan booting melalui memory card dan menjalankan Linux Armbian ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya. Semoga kalian sudah jelas ya. Ya, seperti itu. Jadi sekarang kita mulai aja. Bahan-bahannya apa aja yang dibutuhkan. Semuanya ada di link deskripsi video saya. Jadi kalian tinggal download aja. Cara ini hanya khusus untuk ini ya. Khusus untuk STB HG680P ya. Untuk STB seri lain caranya tentu saja agak beda ya. Oke, tentu saja berbeda karena beda STB itu beda ini ya. Beda softwarenya, software Linux Armbian-nya berbeda ya. Oke. Nah, untuk softwarenya kita buka aja di sini. Kalian lihat aja nanti di deskripsi video saya, link downloadnya ada semua. Ini di saya simpan ini ya di STB HG680P ya, ini foldernya. Nah, kita buka Armbian 20.10 ini ya folder ini. Terus nah, ini di sini ada dua buah file ya. File pertama yaitu Armbian 20.10 ARM64+A ini ya. Ini yang versi desktop ya teman-teman ya, versi desktop. Ini file image-nya nih, file image-nya. File image ini nanti kita akan masukkan ke SD card ya, ke memory card. Yang kedua ini boot ya, boot file ya. Ini boot file ini nanti akan kita gunakan untuk mereplace atau menggantikan boot file yang defaultnya ya teman-teman. Jadi boot file ini sudah saya modifikasi sesuai untuk STB HG680P ya. Jadi boot file ini tidak bisa berjalan untuk STB jenis lain ya. Oke, langsung kita mulai aja. Nah, untuk menuliskan ke SD card kita pakai Rufus ya. Di sini kita pakai Rufus ya. Di sini saya pakai Rufus untuk menulis atau memindahkan ke SD card ya, image Armbian-nya. Kalian bisa juga pakai Etcher ya, Etcher softwarenya untuk, tapi saya lebih senang pakai Rufus ya. Oke. Nah, ini SD card-nya saya masukkan ya. SD card-nya ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, ini sudah terdeteksi ya, SD card-nya 8 GB ya. Terus kita pilih select. Oke, kita pilih select. Terus ya, ini agak lemot ya komputer saya ya, karena nggak tahu nih RAM-nya error 1 ya. Jadi ya cuma pakai 43 aja nih komputer saya ini, jadinya ya lambat gini ya, agak lambat. Oke, kita pilih yang Armbian 20.10
Bullseye Current Desktop ya, yang ini seri desktop. Nah, untuk versinya ini bisa ada dua jenis ya, versi untuk Arbian itu ada versi desktop dan versi server ya. Oke, kalau versi server itu tidak pakai tampilan interface GUI ya, graphical user interface-nya nggak ada. Kalau yang dari desktop kita ada tampilan graphical user interface-nya ya, atau GUI-nya ya. Oke, terus kita klik start. Oke, ini ada keterangan warning akan di format ya, kita klik OK ya, oke. Nah, kita tunggu sampai selesai proses writing atau penulisan filenya di SD card ya. Nanti akan saya lanjut lagi kalau sudah selesai. Oh iya, bagi teman-teman yang baru mampir, bagi kalian yang baru mampir channel ini, bisa minta bantuan untuk subscribe channel ini ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi bila saya membuat video tutorial tentang cryptocurrency dan tutorial tentang mining seperti ini ya. Terima kasih telah mampir ke channel saya ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini proses penulisannya udah selesai. Sekarang kita close aja ini Rufus ya, kita close. Terus kita cabut ya SD cardnya ini, memory cardnya kita cabut. Oke, kita cabut, terus kita masukkan lagi ya. Ini kenapa kita masukkan lagi? Karena ini ada file yang harus kita replace ya. Jadi boot filenya yang ada di SD card defaultnya ini tadi akan kita replace dengan boot file yang sudah saya modifikasi ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan lagi nih udah. Terus kita masuk ke D. Oke, terus kita cari boot filenya ya yang sudah saya modifikasi ya, agar bisa dijalankan di STB ini ya nantinya Arbianya ya, maka boot filenya harus kalian modifikasi dulu. Oke, jadi kita copy aja. Copy ya. Terus kita paste aja di sini ya. Replace the files in destination. Oke, kita replace ya semuanya. Gimana teman-teman, masih ngikutin tutorial saya ini? Oke. Nah, ini udah selesai ya. Udah selesai. Sekarang kita keluarkan SD cardnya ya, kita keluarkan dulu SD cardnya. Ini saya taruh di sini ya, saya taruh di sini SD cardnya. Nah, sekarang kita kembali ke ini ya, ke STB-nya. Nah, STB-nya ini nanti kita nyalakan ya, kita nyalakan. Nah, ini STB ini nanti akan saya tampilkan ke monitor komputer saya ya teman-teman ya. Jadi tujuannya biar kalian bisa melihat juga secara langsung ya tampilan STB-nya seperti apa dan prosesnya ya. Nah, ini saya pakai kabel HDMI ya, saya gunakan kabel HDMI seperti ini ya. Nah, kabel HDMI ini saya konekkan ke USB video capture ya, HDMI video USB HDMI capture ya, gitu ya. Jadi saya beli kemarin harganya murah, sekitar 85.000 ya. Jadi ini nanti agar bisa ditampilkan di monitor ya, monitor komputer saya. Jadi kita konekkan aja di sini. Terus kita nyalakan STB-nya. Oke. Ya, udah mulai udah mulai menyala ya. Ini udah nyala. Oke. Nah, sekarang saya akan buka OBS Studio ya, OBS Studio agar untuk menampilkan gambar dari STB ini ya di monitor saya ya. Kita pakai bantuan OBS Studio. Ini mungkin bootingnya agak lama ya OBS Studio-nya ya, karena ya komputer saya ini kurang kencang ya. Nanti saya pengen upgrade komputer, tapi ini ya pelan-pelan ya. Jadi kita tunggu OBS Studio-nya loading ya, terbuka.
Oke, kita cari source-nya ya, sumbernya. Kita pilih yang USB video di sini ya, USB video. Nah, ini udah ya, udah tampil ya. Udah tampil. Ya, dapat kalian lihat ini udah tampil STB-nya. Udah tampil di sini. Tapi ini gambarnya kurang pas ya. Jadi akan saya resolusinya kita ganti aja ya. Custom. Terus kita ubah, coba ini ya, hasilnya seperti apa. Coba dulu resolusinya ya teman-teman ya. Oke, kayaknya ini sudah cukup ya. Kita oke. Nah, seperti ini ya tampilannya ya. Kalau kalian lihat di OBS Studio ya, ini tampilan STB-nya. Oke. Nah, untuk mengontrolnya ini saya pakai ini ya, pakai remote dari bawahnya STB-nya ya teman-teman ya, seperti ini remote-nya. Oke, akan saya geser-geser aja jadi ya, pakai mouse remote ini. Oke, kita masuk ke ini saya beli udah gini ya kondisinya ya teman-temannya. Saya cari yang udah di root ya, jadi nggak pusing-pusing lagi ngerut lagi. Sebetulnya nggak masalah ya, bisa-bisa aja ngerut sendiri, cuma ya mempersingkat waktu aja ya. Nah, ini kita masuk ke terminal emulator ya. Nah, ini udah masuk ya terminal emulator. Terus kita kasih perintah reboot ya, reboot. Ntar dulu. Coba pakai keyboard aja ya. Oke, kita tes ya, apakah bisa keyboardnya. Oke, udah jalan. Nah, perintahnya itu reboot update ya, update. Nah, oke, reboot update ya, seperti ini. Reboot update ini tulisannya agak kecil, tapi nanti saya tunjukkan semua perintah-perintahnya, komennya ada di deskripsi video saya. Reboot update. Nah, ini jangan di enter dulu ya, jangan di enter dulu. Kita masukkan dulu SD card-nya ya ke sini ya. Ini kita masukkan SD card-nya di sini ya. Ya memang ini videonya agak nge-lag ya teman-teman ya, karena ya saya sambil ngerekam jadi ya, jadi kadang-kadang agak nge-lag ya komputernya. Oke ya, masukinnya agak susah ini ya, kuku saya pendek soalnya. Ya, ini udah masuk ya, udah masuk. Oke, sekarang kita enter aja ya. Ini sudah ada beritanya reboot update ya, kita enter. Oke. Nah, ini sekarang dia STB-nya reboot ya, dan harusnya dia akan langsung ngebaca di SD card ya. Ini dapat dilihat seperti ini, starting kernel. Nah, ini sudah mulai masuk ke Armbian ya, menjalankan Armbian. Dapat lihat di sini. Nanti kalau misalnya file boot kalian itu ada yang salah, maka akan stuck atau terhenti di sini ya teman-teman ya. Jadi kalian harus edit lagi file boot kalian ya, biasanya gitu. Kalau file boot kalian benar, akan proses selanjutnya ya. Gimana, masih ngikutin video saya ini, masih ngikutin tutorial saya ini teman-teman? Oke ya, ini ya, dapat dilihat ya. Nah, pertama kita isi dulu password rootnya ya. Root ini memang kurang besar ya hasil gambarnya ya, tapi ya, emang sebatas ini ya, emang layarnya kurang gede ya. Kita isikan root passwordnya ya. Saya akan isi dulu root passwordnya. Oke, kita isi lagi, kita ulang lagi. Nah, sekarang kita masukkan username-nya ya. Kita suruh dia membuat username. Nah, ini saya kasih nama aja username-nya. Username saya kasih nama Kristulus ya. Kristulus 07 ya. Oke, passwordnya ya. Passwordnya kita samakan aja dengan rootnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke provide your real name ya. Ini kita kosongin aja.
Kita kosongin aja, kita enter aja nih ya, enter. Nah, ini sekarang dia proses untuk masuk ke tampilan GUI Armbian ya. Kita tunggu aja. Ya, ini tadi ada yang kelupaan, belum saya konekkan ke LAN ya, kabel LAN ya. Jadi saya akan konekkan ke LAN dulu, STB-nya ya, agar dia bisa akses internet ya teman-teman. Terakses internet, maka kita konekkan ke LAN dulu ya. Ya, di sini ya, udah terkonek ke LAN. Nah, ini sekarang saya pakai mouse juga ya. Jadi sekarang saya sudah konekkan mouse dan keyboard ke STB-nya ini ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke terminal emulator ya. Ini terminal emulator. Ya. Kita akan update dan upgrade ya, teman-teman ya. Kita akan update aja dulu ya. Kita akan update sudo apt update ya, update. Kita kasih sudo dulu ya depannya, sudo apt update ya. Kita masukkan rootnya, passwordnya. Oke. Nah, ini sekarang proses update-nya sudah mulai berjalan ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini saya perbesar aja ya. Ini ya, tampilan dari terminal emulatornya biar agak jelas ya. Oke, proses update-nya udah selesai. Sekarang proses selanjutnya kita lakukan upgrade ya. Upgrade sudo apt-get upgrade ya. Ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Ini proses update-nya dan upgrade-nya udah selesai. Ini memang cukup lama ya proses update dan upgrade-nya. Jadi kalian tunggu aja sampai selesai ya. Oke, langsung kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat dulu ya IP-nya ya. Ini untuk IP yang kita dapatkan dari router ya, berapa. Ini untuk kita melakukan remote SSH ke Armbian ini ya teman-teman, agar enak kita lakukan remote lewat SSH aja. Ya, kita lihat IP-nya sudo ipconfig ya. Sorry, ifconfig. Masukkan passwordnya, password rootnya. Ya, ini dapat dilihat ya. Jadi kita jalankan sudo ifconfig, itu dapat dilihat IP-nya berapa. Coba kita lihat 43 ya teman-teman ya. 192.168.100.43. Oke. Coba saya SSH ya dari komputer ya, dari PC ya teman-teman ya, apakah sudah bisa masuk. Oke, kita ping dulu aja ya. Kita ping dulu apakah udah bisa ngeping ke STB-nya. ya. Oke, udah bisa, udah reply ya. Berarti STB-nya sudah nggak ada masalah ya, untuk di ping sudah bisa. Oke, kita masukkan 192.168.100.43. Yes. Nah, kita masuk sebagai root ya. Root. Masukkan password rootnya ya. Add. Nah, ini udah ya, udah masuk ya. Ini kita sudah berhasil masuk ke STB-nya ya. Dapat lihat. Gimana, masih ngikutin video ini teman-teman ya kalian? Oke ya, ini sudah masuk. Sekarang
Nah, dapat dilihat ya di sini. Kita ping detik ya, kita ping internet coba ya, detik.com. Apakah reply? Udah ya, udah reply ya. Udah bisa. Kita hentikan lagi. Nah, sekarang saya akan install Verus Coin ya di sini untuk mining Verus Coin. Oke. Kita install dulu dependensinya ya, dia. Ini ya teman-teman ya. Kita enter. Oke. Nah, kita masuk ke perintah selanjutnya. apt-get install git ini ya, kita copy. Paste di sini, enter. Oke, git ternyata udah terinstall ya, dari Arabianya udah terinstall. Sekarang kita ini ya, masukkan perintah git clone single branch ARM ini ya. Kita copy, paste sini. Nah, ini sedang melakukan cloning CC miner ya ke STB ini ya, ke Arbian ya teman-teman. Jadi ini video ini untuk mining Arbian dulu ya. Untuk mining Skycoin saya lanjutkan di video selanjutnya karena nanti terlalu lama kalau saya jadikan satu ya. Oke. Ya, kita copy ini, cd cc miner, enter. Oke, kita masuk folder cc miner, terus ini ya, chmod build sh, kita copy, paste di sini, enter. Jadi kalian ikutin aja caranya ini, tahap demi tahap ya, biar kalian jelas ya. Nah, kita jalankan ini ya, /build sh nih ya, copy ya, paste di sini, enter. Tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman ya. Oke, nah ini udah selesai proses instalasi CC minernya. Nah, sekarang kita coba jalankan CC minernya, apakah berhasil bisa jalan ya. Apakah berhasil mining pakai STB. Kita copy ini perintah paling bawah, CC miner Verus ini ya, kita copy. Nah, ini saya akan gunakan semua threadnya ya. Nah, ini saya kasih nama tuyul03 ya teman-teman ya. Kita copy, kita jalankan ya, apakah bisa. Nah, ini ya, jalan ya. Ini kita sudah bisa mining Verus Coin di STB Android ya, dapat lihat ya. Ini hash rate-nya nanti sekitar, kalau sudah berjalan normal, sekitar 1,4 MHz sampai 1,5 MHz ya. Kita tunggu sampai hash rate-nya normal ya. Oke, nah ini sudah berhasil ya mining pakai STB ya. STB ini sudah bisa mining Verus Coin ya teman-teman ya, dapat lihat. Ini hash rate-nya sudah 1,4 MHz ya, 1400 kHz ya, atau 1,4 MHz ya. Dapat lihat di sini udah mulai jalan normal ya. Ya. Oke, seperti itu ya caranya ya. Nah, saya akan hentikan dulu minernya ya. Kita klik Ctrl C, Ctrl C ya. Saya akan jalankan screen ya. Nanti
SSH-nya ini bisa kita tutup ya kalau kita sudah jalankan screen ya. Kita screen, enter. Nah, kita jalankan minernya lagi ya, 4 thread kita jalankan. Bentar ya, kita ulang ya, tadi saya salah mencet. Oke, enter ya. Oke, ini udah sudah berjalan ya miningnya ya, mining Verus Coin-nya pakai STB. Nah, di video selanjutnya akan tunjukkan cara instalasi Skycoin-nya ya di STB ini juga. Jadi nanti di dalam satu STB ini kita bisa mining 2 buah koin ya, Skycoin dan Verus ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Terima kasih telah mampir ke channel saya ini. Semoga video ini berguna bagi kalian ya. Ya, ini sekarang kita sudah jalankan screen ya. Sekarang kita bisa close saja. Close ya. Nah, ini proses miningnya sudah berjalan di background ya. Jadi kalian bisa matikan SSH-nya ya tadi ya. Oke. Seperti itu ya caranya. Ya, mohon maaf kalau video ini terlalu panjang ya, karena memang saya tunjukkan ini tahap demi tahap ya, biar kalian jelas. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih telah mampir ke channel ini ya. Malam.